Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, semoga hari ini semuanya sehat dan tentunya akan lebih bersemangat untuk belajar pada hari ini. Namun sebelum kita mulai dengan materi, terlebih dahulu kita awali dengan berdoa. Dengan sikap yang baik, dengan sempurna kita berdoa bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan berdoa, mudah-mudahan Allah akan mempermudahkan kita untuk belajar. Amin. Baiklah, kita mulai dengan pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti dengan materi sholat fardu. Di sini saya akan menyampaikan terlebih dahulu tentang pengertian dari sholat fardu. Sholat fardu adalah gerakan dan bacaan yang dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Dalam sehari semalam, kita diwajibkan sholat 5 waktu. Ini wajib bagi setiap muslim. Di antaranya, sholat yang pertama, yaitu sholat subuh dengan jumlah rakaat 2 rakaat. Kemudian, sholat zuhur dengan jumlah rakaat 4 rakaat. Kemudian, sholat asar dengan jumlah 4 rakaat. Kemudian, sholat maghrib 3 rakaat. Kemudian, sholat isya dengan jumlah 4 rakaat. Kelima sholat fardu ini harus kita laksanakan. Karena ini adalah wajib bagi umat Islam. Kemudian selanjutnya adalah tentang ketentuan sholat fardu. Di sini segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan sholat. Yang pertama adalah syarat wajib sholat. Kemudian syarat sah sholat. Kemudian tentang rukun sholat. Kemudian tentang sunnah sholat. Kemudian yang terakhir adalah yang membatalkan sholat. Baiklah, kita lanjutkan tentang syarat wajib sholat. Di sini yang pertama adalah Islam. Yang kedua, berakal sehat. Kemudian adalah balik. Selanjutnya tentang syarat sah sholat. Yang pertama, suci dari hadas dan najis. Kemudian menutup aurat. Kemudian menghadap kiblat. Dan yang terakhir adalah masuk waktu sholat. Tentunya waktunya sudah masuk untuk melaksanakan sholat. Kemudian selanjutnya yaitu tentang rukun sholat. Rukun sholat ini ada 13. Yang pertama, berdiri bagi yang mampu. Kemudian niat. Kemudian yang ketiga adalah takbiratul ihram. Kemudian selanjutnya membaca surat Al-Fatihah. Kemudian ruku dengan tumak-ninah. Kemudian iktidal dengan tumak-ninah. Yang ketujuh, sujud dengan tumak-ninah. Di sini tumak-ninah ini adalah berhenti sejenak untuk melaksanakan rukun-rukun yang selanjutnya. Seperti kalau kita sudah ruku, kemudian dengan tumak-ninah, itu kita berhenti sebentar. Kemudian yang selanjutnya adalah duduk di antara dua sujud.
Yang ke-9, duduk tasyahud akhir. Kemudian yang ke-10, membaca bacaan tasyahud akhir. Kemudian membaca sholawat Nabi. Yang ke-12, mengucapkan salam. Kemudian yang terakhir, rukun sholat yang terakhir adalah tertib dan teratur. Untuk selanjutnya yaitu tentang sunnah sholat. Sunnah sholat di sini yang pertama adalah mengangkat kedua tangan saat takbiratul ihram, kemudian ruku, bangkit dari ruku, dan berdiri dari tasyahud awal. Yang kedua, bersedekap ketika berdiri. Yang ketiga, membaca doa iftitah. Yang keempat, membaca surat atau ayat setelah Al-Fatihah. Kemudian mengarahkan pandangan ke tempat sujud. Yang keenam, membaca tasbih ketika ruku dan sujud. Kemudian, membaca doa ketika duduk di antara dua sujud. Kemudian, yang ke-8, duduk tasyahud awal. Kemudian selanjutnya adalah membaca doa kunut saat sholat subuh. Dan yang ke-10, mengucapkan salam kedua. Di sini tentang yang membatalkan sholat. Ada beberapa hal yang membatalkan sholat kita. Yang pertama, hadas kecil dan berhadas besar. Kemudian yang kedua, terbukanya aurat. Kemudian makan atau minum. Kemudian berbicara atau bersuara selain bacaan sholat. Selanjutnya, banyak bergerak dengan sengaja. Kemudian menambah gerakan sholat. Kemudian meninggalkan sholat satu rukun sholat. Dan kemudian mendahului imam sebanyak 2 rukun. Itu tadi yang membatalkan sholat. Kemudian ada hikmah dalam melaksanakan sholat fardu. Apa saja hikmahnya? Yaitu yang pertama, selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, bersikap rendah hati. Kemudian, disiplin memanfaatkan waktu. Kemudian, hidup tertib dan teratur. Terjaga kesehatan jiwa dan raganya. Selanjutnya, menjaga persatuan dan kesatuan. Hati menjadi tenang dan tentram. Kemudian, terjaga kebersihan lahir dan batin. Serta yang terakhir, terjaga dari perbuatan keji dan mungkar. Itu tadi tentang materi tentang sholat fardu. Kemudian untuk selanjutnya tentang praktek sholat. Di sini akan saya sampaikan terlebih dahulu tentang gerakan-gerakan dalam sholat. Ya. Untuk yang pertama, berdiri tegak menghadap kiblat sambil membaca niat. Kemudian yang kedua, membaca takbiratul ihram sambil mengucapkan bacaan takbiratul ihram. Kemudian yang ketiga, membaca doa iftitah. Selanjutnya, membaca surat Al-Fatihah. Kemudian yang kelima, membaca surah atau ayat dalam Al-Quran. Kemudian selanjutnya adalah ruku dengan tumak ninah. Kemudian i'tidal dengan tumak ninah. Kemudian sujud dengan tumak ninah. Dan selanjutnya duduk di antara dua sujud dengan atau disebut dengan iftirosi dengan tumak ninah. Kemudian berdiri untuk rakaat selanjutnya. Duduk tasyahud awal, duduk tasyahud akhir, membaca doa sebelum salam, kemudian yang terakhir adalah salam.
Demikian tadi materi tentang sholat fardu. Untuk pertemuan selanjutnya akan kita uraikan tentang bacaan-bacaan dari setiap gerakan sholat. Nah, kemudian anak-anak di rumah mempersiapkan untuk membaca dari buku materi tentang sholat. Di situ sudah ada tentang bacaan-bacaan sholat. Anak-anak di rumah menghafalkan. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan menghafalkan bacaan-bacaan sholat. Mungkin itu yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.